Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Adel Syubuli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Komputer dan Jaringan, akan membahas mengenai Natural Language Processing. Sebelum kita jauh melangkah membahas tentang Natural Language Processing ini, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan Natural Language Processing. Ya, jadi Natural Language Processing ini merupakan pemrosesan bahasa natural. Natural Language Processing ini banyak diterapkan di riset dan industri. Salah satu industri di Indonesia yang menggunakan Natural Language Processing ini adalah startup, di mana startup ini mencoba untuk memanfaatkan Natural Language Processing dalam mendeteksi percakapan. Kemudian, teknologi Natural Language Processing. Nah, beberapa sampel aplikasi dan penerapan Natural Language Processing diterapkan dalam bidang. Bidang yang pertama itu speech translation. Pada speech translation, ini masih terbagi tiga, yaitu pertama automatic speech recognition, atau biasa disebut dengan pengenalan bahasa secara otomatis. Kemudian yang kedua yaitu machine translation atau translasi mesin, dan yang ketiga yaitu speech synthesis. Misalkan ini diberikan suatu speech inputan dari user, kemudian secara otomatis sistem akan menerjemahkannya menjadi teks. Misalkan saya berbicara dalam bahasa Inggris dengan kalimat good morning, maka akan diterjemahkan ke dalam bentuk teks, yaitu good morning. Kemudian, teks yang sudah diterjemahkan tadi akan dimasukkan ke dalam sistem yang disebut machine translation atau translasi pada mesin. Nah, ini yang biasa banyak digunakan oleh startup saat ini, yaitu pada Google Translation. Nah, jika diberikan input dari suatu bahasa, misalkan tadi kita menggunakan bahasa Inggris, maka akan langsung diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya atau sesuai dengan pilihan bahasa yang kita inginkan. Misalkan di sini kita menggunakan bahasa Inggris dengan kalimat good morning, lalu kita akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, maka akan keluar output selamat pagi. Nah, setelah menjadi bahasa lainnya, kemudian kita akan coba melakukan yang namanya sintesis. Jadi inputnya sudah berupa teks, maka mesin akan mencoba mengenerate speech-nya. Kemudian masuk pada yang kedua yaitu teknologi text processing, atau biasa disebut dengan pemrosesan teks. Salah satu contohnya adalah pada bidang information extraction. Pada bidang ini, kita dapat mengekstraksi berbagai macam informasi dari suatu long text, misalnya. Nah, kemudian ada lagi classification atau categorization. Contohnya adalah penerapan sentiment analysis. Jika diberikan suatu long text, maka akan memberikan sentimen apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah information retrieval. Information retrieval diberikan suatu query atau kata kunci dalam suatu pencarian, kemudian dimasukkan dalam sistem information retrieval, maka akan dicarikan dokumen yang relevan yang sesuai dengan pencarian yang kita lakukan. Nah, ini digunakan pada sistem pencarian seperti yang digunakan pada Google. Kemudian ada yang dinamakan question answering. Question answering atau sistem tanya jawab secara otomatis. Ini biasa digunakan pada bidang medis, yang dimana dilakukan percakapan dengan medis, maka akan diberikan jawaban. Misalkan seperti pada contoh aplikasi Halo Dokter. Ketika kita menanyakan gejala atau suatu penyakit, maka akan diberikan suatu jawaban. Kemudian yang terakhir yaitu summarization. Summarization ini diberikan suatu input berupa teks, maka akan memunculkan summary dari long text tersebut. Misalkan saya memiliki jurnal yang sangat panjang, kemudian saya masukkan ke dalam teks summarization. Nah, dia akan dapat menyimpulkan summary dari jurnal tersebut.
berikutnya yaitu Advanced Natural Language Processing, yang biasa disebut dengan teknologi lanjutan. Pada Advanced Natural Language Processing ini terdapat beberapa bidang, yaitu yang pertama music retrieval, yang kedua image captioning, yang ketiga yaitu image generation from text. Music retrieval contohnya adalah dalam music retrieval kita dapat mendeteksi genre suatu musik ataupun beat dalam musik tersebut, atau yang lebih advance lagi adalah tahun musik tersebut dikeluarkan. Jadi teknologi natural language processing ini sudah bisa seperti itu, maksudnya sudah bisa melakukan mengenerate musik-musik tersebut dikeluarkan pada tahun berapa. Kemudian image captioning. Jika diberikan suatu gambar, dia dapat memberikan caption secara otomatis. Misalkan saya memiliki sebuah gambar seorang pria sedang bermain gitar, maka gambar tersebut akan dimasukkan ke dalam model natural language processing untuk di image captioning, maka akan dihasilkan suatu caption seorang pria sedang bermain gitar dan lain sebagainya.